sahabat travel, kita balik lagi. Hari ini akan ada keberangkatan untuk Kak Omar di sini. Kita bersama dengan Kak Omar, di mana Kak Omar ini adalah siswa kami yang akan berangkat di intake tahun 2025, di mana Kak Omar ini sudah diterima di kampus Harbin yang ada di lokasi Harbin, yaitu adalah Harbin Engineering University. Nah, mungkin kita akan tanya nih sama Kak Omar gimana pendapatnya, kemudian perasaannya sudah menjalani proses-proses panjang dan akhirnya hari ini mau berangkat menuju ke kota Harbin. Nah, ini sudah ada Kak Omar. Bener ya Kak, dipanggilnya Kak Omar? Iya. Iya, oke. Salam kenal Kak Omar di sini. Kita mau denger nih dari Kakak. Nah, sebelumnya Kakak dari mana Kak? Oke, jadi sebelumnya saya dari Universitas Bina Nusantara atau lebih dikenal sebagai BINUS, lulusan Teknik Informatika atau School of Computer Science, lulus tahun 2024. Oke, sekarang diterima di Harbin Engineering University ya Kak ya? Ya. Kalau boleh tahu untuk jurusan apa Kak diterimanya? Jurusan saya adalah Control Science dan Information Processing, lebih kepada AI dan teknologi maritim. Oke, memang di Harbin sendiri itu memang salah satu paling utama untuk di bagian teknologi maritimnya di sana. Nah, kemudian Kak Omar sendiri diterima di sana. Aku ucapkan selamat untuk, sekali lagi ya, selamat untuk Kak Omar. Dan Kak Omar gimana nih tanggapannya terhadap prosesnya ya? Pada kemarin sempat konsultasi juga terhadap pemilihan kampus, dan akhirnya Kak Omar diterima dengan full subsidi lagi di Harbin Engineering University. Gimana Kak untuk tanggapannya? Ya, sejujurnya sih menurut saya lebih mudah dari yang saya pikirkan. Karena kan saya tahunya tuh kalau seleksi universitas itu kan sangat ketat ya, apalagi pengalaman saya dulu saat mengikuti seleksi universitas di Indonesia sendiri pun ya, untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, saat saya coba untuk masuk universitas di Tiongkok, ternyata bahkan untuk beasiswa sekalipun ternyata nggak susah yang saya pikirkan. Lebih banyak difokuskan pada riwayat saya dibandingkan mungkin dari segi kalau di Indonesia kan banyak tesnya tuh ya. Kalau di kami tuh lebih, ya mungkin ada tesnya juga buat yang S1. Tapi untuk yang S2 mungkin pengalamannya akan sangat berbeda dengan seleksi S1. Jadi saya sangat menyarankan bagi yang ada ketertarikan dan ada modal untuk bisa kuliah di Tiongkok, mungkin bisa mencoba jika memang tertarik untuk kuliah di Tiongkok. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Omar sendiri nih, gimana perasaannya nih Kak? Udah mau hari ini ya, udah mau berangkat ke sana? Ya, saya jujur merasa sedikit gugup, namun juga sangat tidak sabar. Soalnya saya sebagai orang yang suka belajar Mandarin dan sedikit tentang budaya Tiongkok, saya sangat tertarik sih untuk bisa ke Tiongkok untuk melakukan pembelajaran, apalagi di bidang yang tidak ada di Indonesia. Oke, keren banget untuk Kak Omar. Semoga survive di sana bisa lancar ya semuanya. Nah, kemudian untuk pesannya sendiri nih dari Kak Omar ke kita sebagai konsultan pendidikannya yang Kak Omar pilih sebagai pengurusan ya terhadap dokumen, dan akhirnya pada saat diterima, untuk pesannya bagaimana Kak supaya kami sendiri pun bisa memperbaiki nih ke kinerjanya kami ke depannya? Pada saat ini menurut saya sudah sangat membantu dalam konteks kita tuh dipantau terus oleh tim tutor travel. Walaupun memang ada beberapa kejadian-kejadian seperti beberapa jadwal yang kurang sesuai, jadi ada beberapa hal yang mendadak, ada beberapa hal yang mungkin saya kurang ketahui, sehingga menurut saya cukup menjadi pengalaman yang baru sih bagi saya. Namun selebihnya sih memang cukup dipantau ya. Saya juga pada akhirnya juga merasa sangat terkesan setelah melewati, ternyata sangat dibimbing sekali itu. Bahkan dari Bu Feby sendiri tuh beliau tuh sangat peduli tuh dengan kita tuh, bahwa beliau tuh sangat memantau kita. Saya kadang kalau bertanya ke Bu Feby tuh biasa kan saya suka gugup tuh ya, saya lihat syarat-syaratnya tuh kok berat sekali, ada seolah tuh kok ini butuh banyak sekali nih dokumen ataupun persiapan, dan kok rasanya kayak ketat sekali itu sistemnya. Tapi setelah saya berbicara dengan Bu Feby, kebanyakan tuh saya malah dapat
jawabannya tuh malah membantu saya lebih menenangkan diri. Oh ternyata nggak sesulit yang saya pikir, nggak semenyeramkan yang saya pikir. Saya tuh nggak merasa bahwa di sana tuh di sana tuh akan tersiksa gitu loh. Ternyata ini bukan pengalaman yang bisa dikatakan mencekam, namun pengalaman yang bisa dikatakan akan mengembangkan diri saya dan akan sangat menyenangkan. Oke, sangat luar biasa sekali pesannya. Dan terima kasih juga atas feedback dari Kak Omar ya kepada kita. Semoga kita pun bisa membantu kepada para calon-calon baik yang S1 sampai S3 ya Kak, sama seperti Kak Omar untuk mau kuliah ke China, apalagi mau belajar lebih ke bahasa Mandarin dan budaya di sana. Oke, mungkin aku ucapkan terima kasih untuk Kak Omar. Semoga pembelajaran di sana bisa menyelesaikan studi dengan baik dan juga dengan lancar ya. Di sana bisa happy dan bisa lancar untuk menyelesaikan segala kegiatannya. Ya. Oke, terima kasih. Dah.